誰だわ。 Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa hal menarik yang sudah lama sekali kita nantikan, yaitu spoiler atau bocoran terbaru dari manga spin-off Baku Hantam Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-19. Namun sebelum mulai, kami mau ingatkan dulu ya, bahwa semua isi dialog yang ada di dalam video ini masih bersifat raw atau masih bersifat kasar. Mengingat manga versi bahasa Inggrisnya sendiri baru akan terbit secara legal di Jepang pada hari Selasa malam besok. Jadi jangan heran ya, jika nantinya akan terdapat perbedaan dengan versi aslinya. Oleh karena itu sebagai gantinya, maka di dalam video spoiler ini, kami akan lebih banyak menampilkan gambar panel manganya sambil menunggu chapter aslinya keluar besok. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter yang ke-19 berjudul Namun Demikian. Judul tersebut merupakan sebuah gambaran sederhana mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam chapter ini. Di mana pada halaman yang pertama, kita pun seketika langsung dikejutkan dengan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan di dalam medan tempur. Apalagi di dalam gambar itu, nampak terlihat jelas kondisi terbaru dari Keisuke Baji yang masih pingsan dan juga tertidur di tanah. Setelah pada chapter bulan lalu, dirinya tanpa sadar malah terkena hantaman tongkat besi dari si Kojiro ketika Baji sedang berduel 1 lawan 1 melawan Ryusei 1. Tidak hanya itu, karena jika kita lihat sekelilingnya, maka hal yang serupa pun terjadi juga kepada semua anggota Toman yang lain. Mengingat satu persatu dari mereka akhirnya sudah berhasil dikalahkan dan juga terjatuh ke lantai. Dengan begitu, maka saat ini hanya tersisa satu orang sajalah di dalam kubu geng Toman generasi pertama yang masih dalam kondisi sehat dan siap untuk bertarung melawan para anggota elit dari Getsuda Kaidan. Siapa lagi kalau bukan Chifuyu Matsuno? Nah, menariknya, entah kenapa di dalam manga ini, Chifuyu benar-benar dibuat sangat kuat oleh Ken Wakui. Karena nyatanya sejak chapter 1 dimulai, Chifuyu sudah diperlihatkan berkali-kali mampu bertarung dengan sangat hebat ketika menghadapi para lawannya. Baik itu di dalam duel 1 lawan 1, ataupun ketika dirinya sedang dikeroyok. Bahkan jika kita ingat lagi, Chifuyu pun pernah melakukan sebuah trik unik yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh Takemichi. Di mana pada beberapa chapter yang lalu, Chifuyu mampu melompat dari lantai 6 menggunakan pipa saluran air yang tergantung di tembok bangunan sekolahnya untuk turun ke lantai 1 serta langsung bertarung seorang diri melawan sekelompok pasukan dari geng Killer Bee yang mencoba untuk menyerang sekolahnya dari pintu masuk bagian depan. Tidak hanya itu, bahkan setelah dirinya berhasil mengalahkan semua orang yang ada di halaman sekolah, maka di saat yang bersamaan, dia pun seketika langsung melompat lagi menuju ke lantai 4 dengan cara memanjat tembok sekolah dan masuk melalui jendela. Intinya, Chifuyu sebagai karakter utama di dalam manga ini bukanlah orang yang bisa diremehkan, serta bukan pula menjadi orang yang lemah sama seperti Takemichi ketika manga Tokyo Revengers baru dimulai. Jadi tidak heran jika pada penghujung pertarungan antara geng Toman divisi pertama melawan geng Getsuda Kaidan, kini giliran Chifuyu Matsuno lah yang akhirnya mendapatkan panggung. Mengingat saat ini dia pun harus bertarung melawan semua anggota elit yang tersisa, termasuk Isi Kojiro dan juga Ryusei 1 itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang kedua. Tapi sayangnya karena masih dalam bahasa Jepang, maka kami sendiri pun sama sekali tidak tahu apa saja yang mereka bicarakan secara pasti. Oleh karena itu, di dalam video ini kami akan menjelaskan gambarnya saja tanpa membacakan dialognya sama sekali. Di mana pada gambar yang pertama, nampak Chifuyu Matsuno yang mulai berlari dengan sangat cepat menuju ke arah Ryusei 1 sambil melayangkan satu tendangan berputarnya tepat ke wajah 1. Tapi karena saat ini Chifuyu bertarung dengan menggunakan amarahnya, bukan bertarung dengan menggunakan otaknya, maka pada akhirnya Chifuyu pun harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya Sato pun mampu menahan dengan mudah sebuah tendangan dari Chifuyu barusan menggunakan tangan kirinya. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Sato pun tanpa pikir panjang seketika langsung melayangkan satu serangan balasannya menggunakan tinju tangan kirinya. Akibatnya, Chifuyu tidak mampu menahan dengan sempurna pukulan dari Sato tersebut, dan dia pun seketika langsung terpental ke belakang serta terjatuh ke lantai. Nah, mulai dari sinilah sebenarnya terdapat beberapa dialog penting yang masih belum bisa kita terjemahkan. Oleh karena itu, mari kita skip ke beberapa panel berikutnya saja. Di mana setelah berdebat cukup panjang, Chifuyu pun pada akhirnya mampu berdiri satu kali lagi. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya,
Chifuyu dan juga Sato seketika langsung melanjutkan semua pertarungannya lagi dalam duel 1 lawan 1. Namun bedanya saat ini pertarungan pun mulai berjalan dengan sangat menarik. Karena faktanya, Chifuyu mampu mengimbangi semua kekuatan dari Ryusei Sato. Sederhananya, setiap kali Sato berhasil melayangkan satu pukulannya ke arah Chifuyu, maka di momen yang sama itu, Chifuyu pun berhasil melakukan hal yang sama juga kepada Ryusei Sato. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Chifuyu yang saat ini sudah sangat emosi, akhirnya langsung melayangkan satu buah pukulan terakhirnya tepat ke arah wajah Sato dengan menggunakan tinju tangan kanannya. Akibatnya, Sato pun seketika langsung terpental dan juga langsung terkapar di tanah. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua bocoran panel cerita singkat yang ada pada manga spin-off Bakugan Tokyo Revengers chapter yang ke-19. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa cerita lengkapnya, maka nantikan terus ya update berikutnya setelah manga ini terbit hari Selasa malam nanti. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam Bakugan Tam. やれやれだわ。